Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, tetap semangat ya. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayu Wulandari. Hari ini kita akan membahas materi di salah satu materi di manajemen keuangan, yaitu tentang time value of money. Teman-teman, kalau kita perhatikan, ini ada gambar uang sebanyak Rp75.000. Yang mau saya tanyakan adalah 10 tahun yang lalu uang Rp75.000 ini bisa untuk membeli apa, teman-teman? Kalau teman-teman datang ke pasar gitu ya, mau belanja, mungkin bisa dapat beras yang harganya masih 5.000 per kilo, kemudian bisa dapat ikan 2 kilo dan lain sebagainya. Banyak yang bisa kita beli dengan uang 75.000 10 tahun yang lalu. Kemudian pertanyaannya, sekarang uang 75.000 itu bisa buat beli apa gitu ya. Kalau dulu misalkan bisa beli beras dengan harga 5.000 per kilo, sekarang berasnya apa harganya sama? Dengan uang 75.000 dapat berapa kilogram beras? Sedangkan pasti harga beras mengalami kenaikan. Nah, itu yang kita maksud dengan time value of money. Jadi uang kita itu berubah nilainya seiring dengan berjalannya waktu. Uang kita yang sekarang nilainya akan lebih besar jika dibandingkan dengan uang kita beberapa tahun yang akan datang. Nilainya, sehingga uang yang kita miliki itu punya nilai tersendiri. Nah, kita akan mencoba mempelajari bagaimana sih cara untuk menilai uang kita baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Nah, apa yang membuat nilai uang kita berbeda seiring berjalannya waktu? Menurut konsep time value of money, ada dua hal yang menyebabkan uang kita nilainya berubah seiring dengan berjalannya waktu. Yang pertama adalah waktu itu sendiri. Jadi karena keadaan setiap tahun atau setiap periode atau setiap waktunya berubah, pasti uang kita juga ikut berubah nilainya. Kemudian yang kedua, hal yang menyebabkan uang kita nilainya berubah adalah tingkat interest, suku bunga, atau opportunity cost. Jadi berbeda karena adanya inflasi, kemudian ada tingkat suku bunga yang berlaku di pasaran gitu ya, sehingga uang kita nilainya berbeda sekarang jika dibandingkan dengan masa yang akan datang, atau sekarang jika kita bandingkan dengan masa lalu, nilainya akan berbeda. Nah, di dalam time value of money, teman-teman harus tahu dua konsep ini dulu. Ada yang namanya future value. Di dalam time value of money, future value, ada yang disebut dengan present value. Future value berarti kan nilai yang akan datang. Apa itu? Nilai yang akan datang dari sejumlah uang yang kita terima atau yang kita bayarkan saat ini, baik itu sekali atau secara periodik selama jangka waktu tertentu, dengan dimajemukkan dengan tingkat bunga yang diharapkan. Jadi uang kita sekarang 75.000, kalau kita nilai nanti beberapa tahun yang akan datang, berapa nilainya, itu yang kita sebut sebagai future value. Berapa tahun yang akan datang setelah dimajemukkan dengan tingkat bunga yang diharapkan. Kemudian ada yang disebut sebagai present value, nilai sekarang. Nilai sekarang artinya nilai sekarang
atau saat ini dari sejumlah uang yang kita terima atau yang kita bayarkan yang akan datang sekali atau secara periodik selama jangka waktu tertentu setelah dimajemukkan dengan tingkat bunga yang diharapkan. Jadi nanti saya berencana akan dapat uang nih setiap tahun. Kalau saya nilai uang tersebut sekarang nilainya berapa? Itu yang kita sebut sebagai present value. Nah, nanti kita akan belajar satu persatu tentang future value ini. Di bagian pertama dari video ini saya akan membahas tentang future value. Oke. Future value atau nilai yang akan datang. Jadi berupa uang kas keluar yang kita bayarkan atau yang kita terima, cash inflow, jika dinilai beberapa tahun yang akan datang itu berapa nilainya, itu adalah future value. Jika uang kas yang kita bayarkan atau yang kita terima itu hanya satu kali gitu ya, dalam jangka waktu tertentu, selama jangka waktu tertentu yang kita terima atau yang kita bayarkan itu hanya satu kali, maka rumus untuk menghitung future value FV sama dengan uang yang kita keluarkan atau uang yang kita terima dikalikan dengan 1 plus I itu adalah tingkat bunga atau tingkat interest yang berlaku atau opportunity cost yang timbul karena kita menyimpan uang kita dipangkatkan dengan N. N itu adalah jangka waktu lamanya uang kita. Jadi berapa tahun yang akan datang? Kalau 3 tahun yang akan datang ya berarti N-nya ada 3 gitu ya. Biar lebih jelas saya berikan contoh. Misal sekarang Anda mempunyai uang sebanyak $50.000 saat ini. Sekarang. Oke, berarti itu adalah uang cash flow kita. Berencana menyimpan dana cash outflow di suatu bank X yang memberikan tingkat interest sebesar 5% per tahun. Tahun depan berapa jadinya uang kita? Pastikan kalau kita mau menyimpan dana di bank, berharapnya uang kita akan bertambah. Nah, berapa uang kita nanti 1 tahun yang akan datang, itu yang kita sebut dengan future value. Sehingga dalam kasus ini kita ketahui bahwa cash flow sekarang, uang kita yang kita keluarkan sebanyak 50.000, kemudian N itu adalah jangka waktu kita menyimpan dana 1 tahun ke depan, berarti N-nya adalah 1, kemudian tingkat interestnya adalah 5% per tahun. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus, future value sama dengan cash flow dikali 1 plus I pangkat N. Cash flow-nya 50.000 dikali 1 plus 5% dipangkatkan N-nya 1 sama dengan 52.500. Atau teman-teman ini bisa dihitung di kalkulator atau kita bisa manfaatkan yang namanya kalkulator finansial yang ada di Excel. Nah, ini saya sudah siapkan. Kemudian caranya adalah masuk ke menu formula, kemudian insert function, kemudian pilih kategorinya yang finansial. Nah, di sini saya ke function, kita pilih yang future value. Nah, kita masukkan rate-nya 5%, kemudian N-nya adalah di sini cash flow-nya 50.000 ya. Insert function, kemudian rate-nya 5%, N-nya 1 tahun, kemudian yang kita keluarkan cash flow-nya adalah 50.000. Sehingga totalnya dana kita yang awalnya $50.000 menjadi 52.500.
Kalau 10 tahun gimana, Bu? Ya kalau 10 tahun tinggal diganti N-nya saja 10. Sehingga nilai uang kita menjadi 81.445. Bu, saya nggak mau nabung di bank yang rate interestnya 5%. Saya maunya di bank misalkan yang ngasih rate-nya eh, 6%, ya sudah tinggal ganti rate-nya 6%. Jangka waktunya misalkan tetap 10 tahun, tinggal di oke saja. Hasilnya 89.542. Ini rumus ini hanya berlaku untuk yang arus gasnya yang dikeluarkan hanya 1 kali saja. Oke, paham ya sampai di sini?